Chicago Cubs. Houston has blossomed into one of the league's best hitters and its defensive players are Greg Knight, pitching sensation with a lively fastball. Film ini berjudul The Founder atau yang artinya adalah sang penemu. Based on true story atau berdasarkan kisah nyata dari pendiri McDonald's atau McDonald, ya itulah. Nah, kita semua tahu bahwa saat ini McD atau McD ini sudah mendunia banget ya guys, dan hampir ada di setiap perempatan jalan raya di seluruh dunia. Kita kepleset aja tiba-tiba udah nyampe McD. Nah, di awal sebelum saya nonton, saya kira bahwa kisahnya bakalan inspiratif banget dan mengharukan nih guys. Tapi ternyata terdapat juga sisi gelap dari seorang pebisnis yang saya baru tahu. Tokoh utama dari film ini bernama Ray Kroc, kita panggil aja Kroc ya guys. Nah, di awal diceritakan bahwa Kroc adalah seorang sales mesin makanan, para owner pemilik restoran agar bisa memudahkan pekerjaan mereka dan membuat produksi mereka menjadi lebih efisien. Kroc menjelaskan bahwa makna dari istilah telur dan ayam itu sama seperti supply dan demand. Nggak ada ayam kalau nggak ada telur, nggak ada telur kalau nggak ada ayam. Kedua hal itu nggak bisa dipisahkan. Semakin banyak telur, maka akan semakin banyak juga ayam yang lahir. Dan semakin banyak ayam, maka akan semakin banyak juga telur yang lahir. Dia berkata bahwa bila owner restoran itu membeli 5 mesin mixer susu darinya, maka dia bisa membuat susu dengan sangat cepat dan singkat. Lalu orang-orang udah nggak perlu lagi nunggu lama. Akhirnya produksinya bisa meningkat, maka permintaan pasar atau pembeli pun juga punya ambisi. Istrinya pun bilang bahwa When's enough gonna be enough for you? Probably never. Kroc pun bilang bahwa dia butuh istri yang selalu ngedukung dia nih guys, dan bukan justru jadi sama kayak orang-orang lainnya yang selalu ngeremehin dia. Biar tetap sama persis kayak cabang pusatnya. Tapi Kroc sekarang jadi sering banget cekcok sama Dick nih guys, karena gagasan-gagasan baru dari si Kroc selalu ditolak sama si Dick. Kayak kerja sama Coca-Cola tapi ditolak Dick dan lain sebagainya. Kroc pun marah dan kesel tapi tetap bisa nerima keputusan si Dick itu. Karena maklumin bahwa dulu Dick sempat percaya sama orang lain, tapi justru franchise McDonald-nya malah jadi kacau. Jadi sekarang Dick lebih berhati-hati. Pak dan saling dukung kerjaan satu sama lain. Sedangkan Kroc ngerasa istrinya di rumah nggak ngedukung dia. Kroc juga mulai berpikir kalau orang yang taat agama itu cocok banget nih guys jadi supervisor. Karena kalau dia patuh sama agama, maka dia juga akan patuh sama standar di pekerjaannya. Akhirnya Kroc pun mulai sekarang ngerubah cara dia ngerekrut orang. Kroc udah nggak lagi ngerekrut sembarang orang, tapi dia sekarang ngunjungin gereja, tempat ibadah Yahudi, tanah dan bangunan awalnya ke si Kroc. Maka dengan begitu, Kroc pun bakal dapat uang seger di muka, dan tiap tahun pun Kroc bakalan dapat terus duit sewa tanah dan bangunannya juga. Jadi diubah nih guys konsepnya. Sebelumnya investor yang mau buka McDonald, maka mereka bakalan cari tanah sendiri atau bahkan buka McDonald di tanah mereka sendiri. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi, Kroc udah nyiapin tanahnya, jadi investor tinggal ngasih duit aja buat ngebangun McDonald-nya dan buat bayar uang sewa tanah itu ke si Kroc. Akhirnya Kroc pun setuju dengan saran dari konsultan itu, dan Kroc pun punya adalah bisnis properti berbasis franchise. Kan ada bisnis properti yang konsepnya perumahan, ada properti apartemen, properti kantor, dan lain-lain ya guys. Nah, kalau si Kroc ini konsepnya franchise restoran. Gokil nggak tuh? Nah, bisnis barunya itu pun sukses banget, dan puncaknya dan parahnya lagi si Kroc dan Joan, yaitu cewek istri salah satu investornya itu selingkuh. Shit. Dan di suatu malam saat Kroc lagi makan malam sama istrinya, Kroc pun bilang bahwa I want a divorce. akhirnya Kroc pun bercerai dengan istrinya, dan sebagai kompensasinya dia memberikan rumah, mobil, dan semua hartanya kecuali bisnisnya. Lalu kita lanjut lagi ke masalah si Kroc dengan Mac. Nah, itu ada sebuah amplop. Kroc pun ngasih amplop itu ke Mac dan Dick. Lalu mereka berdua ngebuka amplop itu dan ngeliat bahwa isinya adalah cek kosong. Kroc berencana ngebayar berapapun yang mereka berdua mau buat nyerahin McDonald's itu ke dia. Dan Kroc pun lalu pergi. Singkat cerita, Mac dan Dick akhirnya setuju buat nyerahin McDonald's karena ngerasa udah nggak mungkin lagi bisa menang lawan Kroc. Karena perusahaannya si Kroc itu udah kayak raksasa, sedangkan Mac dan Dick cuma restoran yang lokasinya ada di kampung. McDonald itu punya aura yang benar-benar kuat, lain daripada yang lain. Nggak perlu nama burger ini burger itu, tapi cukup dengan nama McDonald aja,
maka semua orang bakalan tahu bahwa itu adalah tanda kejayaan Amerika. Siddiq pun lalu berkata bahwa dulu di hari saat pertama kali Mac dan Dick ngajak Kroc masuk ke McDonald's buat keliling nama McDonald's yang mereka bangun sendiri. It'll be alright. Video ini tidak bermaksud untuk menjelekkan nama baik McDonald's karena adanya beberapa hal-hal buruk di scene film ini. McDonald's adalah salah satu restoran terbaik di Indonesia. Tidak ada burger yang lebih enak dari burgernya McDonald's.